Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca. Ya, selama penghentian ini BPOM akan melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan keamanan vaksin. Vaksin AstraZeneca yang dihentikan sementara distribusi dan penggunaannya adalah vaksin yang termasuk kumpulan produksi CTMAV 547. Kumpulan produksi ini berjumlah 448.480 dosis dan bagian dari 3,8 juta dosis vaksin yang diterima Indonesia 26 April lalu. BPOM akan lakukan pengujian, toksitas, dan sterilitas selama 1 hingga 2 pekan ke depan hingga dipastikan amannya. Meski demikian, vaksin AstraZeneca dari kumpulan produksi lain akan tetap digunakan. Kemenkes menyebut berdasarkan data Komnas KIPI hingga saat ini belum ada kejadian orang meninggal dunia akibat vaksin COVID-19. KIPI dan Komda KIPI dalam auditnya menyatakan bahwa belum ditemukan cukup bukti yang dapat mengkaitkan kejadian tersebut dengan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Adapun salah satu investigasi lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan otopsi. Sebelumnya, trio Fauki Firdaus meninggal setelah mengalami sakit kepala dan demam tinggi serta kejang. Ia tewas setelah menjalani vaksin COVID-19 AstraZeneca. Nyawa trio tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca, dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Ibu Jen Supardi, ada pakar imunisasi. Selamat siang, Ibu Jen. Selamat siang, Mas Pram dan Mbak. Baik, Ibu Jen, tadi kita lihat liputannya beberapa waktu lalu ada yang meninggal pasca vaksinasi AstraZeneca. Kalau pemerintah yakin penyebab kematian bukan karena AstraZeneca, kenapa dihentikan? Bagaimana pengamatan Ibu? Baik. Jadi untuk menyatakan bahwa kejadian kematian itu tidak ada hubungannya dengan vaksin, itu diperlukan informasi dari Komite Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, ya, yang harus melakukan audit. Jadi kasus ini diaudit, pelaksanaan imunisasinya juga diaudit semua. Apakah ada yang salah di sana? Ya, nanti setelah komite menyimpulkan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan vaksin, maka tidak akan dihentikan seperti itu. Masalahnya adalah khusus untuk 2 kasus yang meninggal di DKI ini, datanya kurang cukup lengkap, sehingga komite sulit untuk bekerja. Saat ini masih dikumpulkan data. Nah, untuk itulah komite meminta kepada Badan POM untuk terlebih dahulu melakukan pengujian kepada vaksinnya batch itu saja. Batch yang terkait dengan kedua kasus ini. Karena batch-nya ada banyak. Ya. Batch itu saja yang diperiksa. Nah, Badan POM lah yang menghendaki menunggu hasil uji di Badan POM, maka khusus batch itu dihentikan dulu penggunaannya. Seperti itu. Ya, Ibu Jane, jika di negara lain ada kasus pembekuan darah, lalu kenapa di Indonesia kala itu masih digunakan? Begini, yang di Eropa kejadian pembekuan darah itu belum ketemu bukti bahwa pembekuan darah itu disebabkan oleh vaksin. Kita tahu kejadian pembekuan darah di ras Kaukasia, kulit putih, itu tinggi, lebih tinggi daripada ras hitam. Ya, jadi terutama yang di Eropa sana kejadian tromboemboli itu banyak sekali. Ya, dan kalau Eropa itu, terutama Eropa Utara, itu sistem kesehatannya sangat baik. Ya. Jadi kejadian apapun sejak kita lahir itu terekam semua datanya. Obat apa orang meninggal, semua data bisa keluar, obat apa, tindakan apapun yang pernah dialami orang yang meninggal itu ada semuanya. Termasuk kejadian tromboemboli ini. Nah, jadi Eropa itu sudah menganalisa dari data yang lengkap itu, ternyata tidak
ketemu hubungannya ini dengan vaksin. Jadi dia punya jumlah kejadian tromboembolis sebelum ada imunisasi maupun sesudah ada imunisasi. Nah, tidak ada peningkatan signifikan. Seperti itu sebabnya kemudian WHO itu memutuskan bahwa AstraZeneca sampai saat ini belum ada bukti. Jadi tetap diberikan. Dan AstraZeneca ini memang vaksin yang terbanyak dipakai di dunia. Lebih 1 miliar dosis sudah dipakai. Lebih dari 70 negara memakainya. Ya. Indonesia ini baru beberapa 1-2 bulan terakhir saja pakai. Ya. Negara lain sudah. Oke, Ibu Jen, jika memang belum ada begitu pengujian yang membuktikan bahwa AstraZeneca itu membuktikan ada pembekuan darah dan segala macam di Eropa sekalipun. Namun di Inggris penggunaan AstraZeneca ini diantisipasi dengan mengantisipasinya dengan ada beberapa syarat usia begitu. Kalau di Inggris misalnya 40 tahun ke bawah begitu baru bisa menggunakan AstraZeneca. Nah, apakah ini tidak dilakukan oleh Indonesia begitu? Mengapa tidak dilakukan? Agar tidak ada korban yang katanya dugaannya pasca imunisasi AstraZeneca ini. Baik. Jadi ini beda ya. Jadi WHO itu memberikan data ilmiah, bukti. Ya, tidak ada bukti bahwa AstraZeneca menyebabkan pembekuan darah. Bukti itu tidak ada, ya. Jadi WHO tidak memberikan aturan-aturan lain bahwa umur ini boleh, umur ini tidak boleh, tidak ada seperti itu. Nah, setiap negara boleh-boleh saja membuat kebijakan sendiri. Mengingat data di Inggris misalnya, kejadian tromboemboli itu terjadinya tuh hanya di kelompok yang di bawah umur 50 tahun. Nah, karena di sana sudah terjadi seperti kepanikan, untuk menghindari kepanikan seperti itu, negara mengambil kebijakan. Sudah, karena yang lansia itu angka kejadian tromboembolinya itu 0, khusus pada mereka-mereka yang sudah diimunisasi AstraZeneca, maka pemerintah Inggris lalu membuat aturan. Setiap negara boleh-boleh aja bikin aturan sendiri-sendiri, bebas. Ya, data baik. di Inggris mungkin beda dengan data di Baik, Ibu Denmark. Jane. Ya, baik Ibu Jen. Ini jika banyak orang yang mengeluhkan katanya setelah vaksin AstraZeneca mengeluhkan banyak efek samping lebih berat daripada vaksin Sinovac, lalu jaminan keamanan untuk masyarakat yang menggunakan vaksin AstraZeneca itu apa? Begini, kita harus paham bahwa tindakan apapun juga itu tentu ada semacam risikonya, ya, termasuk risiko kejadian ikutan yang misalnya nyeri di tempat, demam, pusing dan sebagainya, itu risiko. Risiko itu kita ambil karena kita berhadapan dengan virus. Kalau kita tidak diimunisasi, maka kita terinfeksi COVID. Jadi risiko itu kita ambil. Ya, Baik. ini yang harus kita semua sama-sama ambil seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Jen Supardi selaku pakar imunisasi dan semoga ini mencerahkan semua masyarakat ya. Baik, terima kasih banyak Ibu.